Kalau udah ngomongin soal kanker, kayaknya rasanya tuh langsung cemas, terus khawatir gitu ya. Apalagi kebanyakan kasus kanker tuh mau itu gejalanya, penyebabnya, bahkan sampai perjalanan penyakitnya pun seringkali sulit terdeteksi dan sering juga terabaikan. Ya gimana ya, mau heran tapi nggak juga sih. Soalnya emang kanker tuh bervariasi banget, terus baik gejala maupun penyebabnya juga nggak selalu bisa diduga-duga kan. Apalagi kalau kita googling suatu gejala tuh, apa aja deh, pasti ada aja yang ujung-ujungnya jadi pembahasan kanker, ya nggak? Well, balik lagi, karena memang kanker itu merupakan penyakit yang terbilang sulit diketahui penyebab pastinya, sebab memang faktor pemicunya itu sangat beragam. Seperti topik bahasan Alo Dokter yang kali ini nih, yaitu kanker hati. Yang bisa terjadi karena keganasan yang berasal dari sel-sel dalam organ hati, ataupun berasal dari penyebaran sel kanker dari organ lain, kayak usus, kulit, atau mungkin payudara. Makanya sebaiknya kita tahu sejak dini nih, apa aja sih faktor resiko dan gejala dari kanker hati supaya bisa dicegah atau seenggaknya bisa terdeteksi lebih cepat, sehingga penanganannya pun bisa segera diberikan. So, yuk simak video ini sampai selesai, oke? Halo, saya Dr. Abi dari Alo Dokter. Perlu diketahui kalau kanker hati merupakan satu dari 5 jenis kanker yang paling banyak menyebabkan kematian. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2020 kanker hati merupakan penyebab lebih dari 800.000 kematian akibat kanker di seluruh dunia. Jadi, memang penting banget nih untuk kita waspadai bersama-sama. Nah, pertama-tama hal yang perlu diketahui adalah jenisnya nih, yaitu ada primer, ada juga jenis yang sekunder. Kalau kanker hati primer bisa dibagi lagi beberapa jenisnya, yaitu yang pertama adalah hepatoselular karsinoma, yakni kanker hati yang bermula di sel utama yang membangun jaringan hati. Nah, ini merupakan jenis kanker hati primer yang paling sering terjadi, yaitu 85 hingga 90% dari seluruh kasus kanker hati. Next ada liver angiosarcoma, yakni kanker hati yang bermula di sel-sel pembuluh darah di dalam hati, dan kanker ini jenisnya cenderung berkembang dengan cepat, dan juga seringkali baru terdeteksi pada stadium yang lebih lanjut. Berikutnya ada yang namanya kolangiokarsinoma, yaitu kanker hati yang tumbuh di sel-sel saluran empedu. Lalu ada juga hepatoblastoma, yaitu kanker hati yang bermula dari sel hati yang belum matang. Nah, kanker ini sangat jarang dan biasanya terjadi pada anak usia di bawah 3 tahun. Sementara pada kanker hati sekunder, kankernya tumbuh di organ lain, baru kemudian menyebar ke hati. Nah, kanker dari organ lain yang paling sering menyebar ke hati itu ada kanker lambung, kanker usus besar, kanker paru-paru, kanker kulit, dan juga kanker payudara. Terkait penyebab serta faktor resikonya, jadi kanker hati itu terjadi saat sel-sel di hati mengalami perubahan atau mutasi, sehingga sel tersebut tumbuhnya nggak normal dan juga nggak terkendali. Kayak yang tadi saya udah bilang, penyebab pastinya sih sulit untuk diketahui ya, tapi memang ada beberapa faktor resikonya nih, seperti menderita hepatitis B atau C dalam jangka panjang alias kronis, kemudian mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menderita perlemakan hati dan sirosis hati, serta menderita penyakit hati bawaan seperti penyakit Wilson. Tuh, jadi kalau kamu merasa memiliki satu atau beberapa faktor resiko ini, sebaiknya lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, apalagi kalau memang sudah mulai muncul gejala-gejala kanker hati. Beberapa di antaranya adalah nafsu makan menurun, sering kembung, mual, atau muntah, kemudian berat badan turun drastis, cepat lelah, mudah memar, kulit dan mata yang menguning atau timbulnya penyakit kuning, serta perut membengkak. Sekarang yang jadi pertanyaan, kanker hati ini bisa dicegah nggak sih? Habis penyebabnya aja kan nggak jelas ya. Jawabannya ya bisa nggak bisa sih, karena ada beberapa upaya yang memang bisa kamu lakukan, tetapi yang nggak menjamin juga bisa mencegah 100%. Hanya saja beberapa cara tersebut diyakini bisa menurunkan resiko terserang kanker hati. Gimana caranya? Saya kasih tahu ya. Yang pertama mulai dari yang simpel dulu, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air secara rutin. Lalu juga mencuci sayuran dan buah-buahan sampai bersih sebelum mengolahnya. Kemudian melakukan vaksinasi hepatitis B, menghindari konsumsi minuman beralkohol, hindari merokok, menggunakan alat pelindung diri sesuai standar jika bekerja di lingkungan yang beresiko terpapar bahan kimia, melakukan hubungan seksual yang sehat dan aman, menghindari penggunaan nafsa. Tapi untuk lebih jelasnya tentang upaya pencegahan kanker hati, kamu bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter. Nah, sekarang bisa juga nih langkah awalnya via online dulu, seperti lewat aplikasi di Alo Dokter. Contohnya kamu bisa tanyakan hal-hal kayak, emangnya wajib banget ya vaksin hepatitis B?
Atau kalau ada riwayat kanker hati dalam keluarga, resikonya tuh bisa makin meningkat ya. Nah, nanti dokternya bakal kasih respons dengan cepat tuh, dan udah pasti jawabannya juga akurat. Jadi, sampaikan aja semua pertanyaan maupun keluh kesah kamu ke dokter, nggak perlu ragu ya. Kalau emang nanti dirasa perlu berkonsultasi secara tatap muka, kamu juga bisa buat langsung janji konsultasi di aplikasi Halo Dokter. Supaya kamu nggak perlu capek-capek antri di rumah sakit lagi buat daftar doang. Nah, buat nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store. Oke, jadi seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, semoga informasi ini bisa kamu pahami dan kamu terapkan juga dengan baik ya, dengan harapan bisa terhindar dari penyakit kanker hati. Sekali lagi saya mau ingetin untuk yuk kita lebih aware dengan kesehatan tubuh. Kalau memang sering mengalami keluhan kesehatan yang nggak begitu jelas apa penyebabnya, mending langsung periksakan diri ke dokter aja, supaya bisa terdeteksi dan tertangani dengan cepat. Apalagi nih, dalam kondisi kanker, semakin cepat penanganannya, peluang kesembuhannya pun semakin tinggi. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Next-nya mau bahas topik kesehatan apa lagi nih? Kalau kamu punya saran, boleh dong tulisin di kolom komentar di bawah. Terus, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Halo Dokter, biar kamu nggak ketinggalan sama beragam informasi kesehatan terbaru dan ter-up-to-date. Salam buat keluarga, dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.